ilmu fikih usul fikih ini jadi ilmu pokok agama? Kok dia wajib kan gitu? Nah, itu karena kita diperintahkan Allah melakukan kewajiban-kewajiban agama. Misalnya kita diwajibkan berwudu ketika mau sholat. Ya bagaimana tata cara wudu? Kalau kita nggak ngerti fikih, ya nggak tahu kita seperti tadi kan. Rukun-rukun wudu itu apa aja? Di mana kita pelajari? Kalau bukan di fikih. Ya kan? Nah, sholat. Kita wajib sholat. Lalu bagaimana tata cara sholat? Kalau kita nggak belajar fikih, sholat kita bisa jadi nggak sah, batal. Nggak tahu kita wajib sholat, kalau kita harus berwudu dulu baru boleh sholat. Bisa jadi kalau kita nggak belajar fikih, nggak ngerti fikih, kita sholat aja tanpa berwudu, sholat kita nggak diterima, ya kan? Bisa jadi sholat kita kan nggak tahu kita mana rukunnya, mana yang wajib, kita tinggalkan misalnya sujud, kita anggap sudah sah sholat kita, padahal sudah batal. Maka yang mewajibkan kita belajar fikih usul fikih, karena usul fikih itu mengandung ilmu kewajiban agama. Jadi kewajiban mempelajari fikih usul fikih sebatas untuk melaksanakan kewajiban agama, gitu dia. Nah, maka kita belajar fikih itu, fikih yang wajib kita pelajari, fikih wudu, fikih sholat. Ya, kalau kalian nanti sudah nikah, sebelum nikah pun ya fikih jenabat, mandi besar, mandi wajib itu harus ngerti. Kalau enggak, ya kalian sholatnya batal semua kan. Enggak ngerti cara mandi, enggak basah seluruhnya misalnya waktu mandi, maka sholatnya enggak sah karena dia masih jenabat, masih hadas besar kan. Nah, maka ada sebahagian kecil umat Islam itu yang enggak ngerti tata cara mandi wajib. Udah nikah, udah beranak 4, udah mau meninggal pun enggak ngerti dia bagaimana tata cara mandi wajib. Akhirnya sholatnya selama itu enggak diterima Allah kan. Itu bahaya sekali itu. Nah, makanya kewajib belajar fikih usul fikih ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban agama yang dibebankan Allah kepada kita. Makanya kita wajib belajar ilmu itu. Kalau seandainya sholat nggak wajib, puasa nggak wajib, wudu nggak wajib, zakat nggak wajib, haji nggak wajib, kan materi fikih itu, maka kita nggak wajib belajar fikih. Kalau itu nggak wajib. Nah, tapi karena itu wajib kita lakukan, maka wajib kita belajar fikih. Karena fikih lah yang membahas itu. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, supaya sah, supaya tidak batal, dan seterusnya. Gitu dia ya. Oke, ada lagi? Sedikit lagi waktunya ya. Apa ilmu fikih usul fikih ini jadi ilmu pokok agama? Kok dia wajib kan gitu? Nah, itu karena kita diperintahkan Allah melakukan kewajiban-kewajiban agama. Misalnya kita diwajibkan berwudu ketika mau sholat. Ya bagaimana tata cara wudu? Kalau kita nggak ngerti fikih, ya nggak tahu kita seperti tadi kan. Rukun-rukun wudu itu apa aja? Di mana kita pelajari? Kalau bukan di fikih. Ya kan? Nah, sholat. Kita wajib sholat. Lalu bagaimana tata cara sholat? Kalau kita nggak belajar fikih, sholat kita bisa jadi nggak sah, batal. Nggak tahu kita wajib sholat, kalau kita harus berwudu dulu baru boleh sholat. Bisa jadi kalau kita nggak belajar fikih, nggak ngerti fikih, kita sholat aja tanpa berwudu, sholat kita nggak diterima. Ya kan? Bisa jadi sholat kita kan nggak tahu kita mana rukunnya, mana yang wajib, kita tinggalkan misalnya sujud, kita anggap sudah sah sholat kita, padahal sudah batal. Maka yang mewajibkan kita belajar fikih usul fikih, karena usul fikih itu mengandung ilmu kewajiban agama. Jadi kewajiban mempelajari fikih usul fikih sebatas untuk melaksanakan kewajiban agama, gitu dia. Nah, maka kita belajar fikih itu, fikih yang wajib kita pelajari, fikih wudu, fikih sholat. Ya, kalau kalian nanti sudah nikah, sebelum nikah pun ya fikih jenabat, mandi besar, mandi wajib itu harus ngerti. Kalau enggak, ya kalian sholatnya batal semua kan. Enggak ngerti cara mandi, enggak basah seluruhnya misalnya waktu mandi, maka sholatnya enggak sah karena dia masih jenabat, masih hadas besar kan. Nah, maka ada sebahagian kecil umat Islam itu yang enggak ngerti tata cara mandi wajib. Udah nikah, udah beranak 4, udah mau meninggal pun enggak ngerti dia bagaimana tata cara mandi wajib. Akhirnya sholatnya selama itu enggak diterima Allah kan. Itu bahaya sekali itu. Nah, makanya kewajib belajar fikih usul fikih ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban agama yang dibebankan Allah kepada kita. Makanya kita wajib belajar ilmu itu. Kalau seandainya sholat nggak wajib, puasa nggak wajib,
Wudu nggak wajib, zakat nggak wajib, haji nggak wajib. Kan materi fikih itu. Maka kita nggak wajib belajar fikih. Kalau itu nggak wajib. Nah, tapi karena itu wajib kita lakukan, maka wajib kita belajar fikih. Karena fikih lah yang membahas itu. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, supaya sah, supaya tidak batal, dan seterusnya. Gitu dia ya. Oke, ada lagi? Sedikit lagi waktunya ya.